Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andrian Syawaniguna, kelas 3G Manajemen, NPM 0211-2265. Kali ini saya akan mempresentasikan membuat video yang akan diunggah ke YouTube saya untuk tugas e-commerce. Pertama, saya di sini akan menjelaskan tentang pembukaan toko untuk baju, dan tema judul saya baju second atau bisa disebut thrift. Nah, kenapa bisa disebut thrift? Karena kita berbelanja baju bekas seperti jaket, sepatu, mungkin barang-barang fashion lainnya. Terutama ini saya akan jelaskan dulu. Saya telah membuat toko. Ini dia. Di sini mungkin tidak akan kelihatan. Nanti saya akan cantumkan thriftsans.smi karena pertama saya tinggal di Sukabumi dan nama toko saya Thriftsans. Di sini banyak macam karena ini produk jualan saya. Jadi saya akan jelaskan. Di sini sudah muncul. Di sini muncul. Nah, oke. Nah, di sini bisa kalian lihat. Di sini adalah foto-foto barang-barang saya, baju. Bisa kalian lihat juga di bawahnya ada deskripsi tentang penjualan saya, t-shirt Adidas, logo timbul di sini. Nah, ini dia deskripsinya. Bila kalian ingin mengorder atau mudah-mudahan ada yang order, bisa kalian pencet order here. Nanti juga saya sematkan alamat toko saya sendiri. Dan pertama, untuk keterangannya lagi saya akan menjelaskan di IG. Sebetulnya di Instagram juga sekarang ada untuk media untuk berjualan ya, dimana di sini juga cantum. Ini dia. Sudah ada toko-tokonya tersebut, udah saya labelin di sini, produk saya deskripsikan di sini semua, hampir semua saya deskripsikan di sini. Oke, tadi saya menjelaskan tentang di toko IG yang saya buat di website. Sekarang saya akan menjelaskan toko IG saya yang ada di Instagram tersebut. Bisa kalian lihat di sini. Nah, pertama di situ nama tokonya, maaf, di sini nama toko IG-nya. Nah, di bawah sini saya mempunyai testimoni beserta cara order. Nah, ini dia barang-barang saya yang saya jual. Mungkin belum semuanya terjual, cuman ada beberapa yang sudah terjual. Sebetulnya mempermudah ya buat sekarang gitu berjualan tanpa harus kita seperti ke jalan atau gimana. Mungkin ya media itu bisa berguna bagi kita jika dipergunakan sebaik mungkin. Oke, untuk toko IG mungkin seperti ini. Yang tadi saya jelaskan itu toko IG yang ada di website. Ini yang toko IG di Instagram. Kita lanjut ke next tentang sejarah. Oke, kita lanjut ke next sejarah tentang thrift. Malakala di sini ada yang belum tahu tentang thrift. Thrift itu sebetulnya intinya poinnya sejarah tentang pakaian. Mungkin pada era tahun 90, 80, 70 dan ke belakangnya itu menjadi gandrungan anak muda buat sekarang. Dimana barang thrift itu barang-barang yang bisa dibilang barang-barang tua. Dan barang-barang tua itu kan pasti keren-keren, ada juga yang bagus gitu ya. Dan saya di sini kenapa saya suka thrift itu karena ya saya lebih suka model-model orang bergaya itu pada tahun-tahun 90, tahun 80 dan tahun 70. Oke, saya di sini akan sedikit menjelaskan. Thrift adalah barang bekas atau second, bisa dibilang barang bekas yang bisa jadi tahun 70 itu dipakai oleh orang lain dan saya beli pada tahun 2021 sekarang misalkan. Itu bisa disebut barang second. Oke, kita lanjut.
barang second yang berasal dari impor. Biasanya barang ini kondisinya ada yang seperti baru, ada juga yang baru. Mungkin pada toko biasanya pada sekitaran tahun 90-an ada barang reject atau barang cuci gudang itu yang tidak terjual. Biasanya suka dijual ke barang-barang impor. Ada banyak sekali sekarang ya barang-barang yang sangat baru tapi second, bekas gitu ya. Barang thrift biasanya banyak diburu karena biasanya barangnya terbatas dan tidak pasaran. Nah, karena itu barangnya hanya di stok pada tahun 90 misalkan dan dibeli pada tahun 2021. Nah, bisa jadi stok produksinya itu pada tahun 90-an, pada tahun 90-an. Jadi pada tahun 2021 tidak akan ada memproduksi lagi karena di stok pada tahun 90-an. Simpelnya seperti itu aja ya. Thrifting adalah kegiatan berburu barang-barang. Kegiatan ini biasanya dilakukan dengan berbelanja, jalan ke pasar, atau bisa juga beli di e-commerce lainnya. Seperti contoh, banyak sekarang ada Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Lazada, Blibli, banyak sekali. Sudah hampir meluas karena pada saat dulu barang-barang second itu belum terlalu dipandang oleh orang lain. Jadi masih sederhana itulah. Kita hanya berbelanja ke pasar gitu. Belum sampai saat ini banyak sekali yang dimediakan gitu. Nah, thrift shop. Nah, thrift shop itu contohnya seperti saya membuka media tempat berbelanja seperti di IG tadi yang saya jelaskan dan toko IG juga. Sekarang menjadi peluas bisnis baru di kalangan anak muda karena modal yang dikeluarkan sedikit sedangkan peminatnya sangat banyak. Oke, bisa dibilang nggak angin-anginan ya, nggak angin-anginan untuk nyamannya gitu. Di sini saya akan jelaskan lagi sedikit. Sejarah thrift shop sendiri sebenarnya sudah lama ada, yaitu pada sekitar tahun 1760 sampai dengan 1840-an. Revolusi industri pada abad ke-9 membentuk suatu abad yaitu mass production of clothing yang membuat pakaian menjadi sangat murah dan membuat orang dengan mudah membuang pakaiannya. Di Inggris sendiri, tren pakaian bekas sudah muncul mulai pada era 1980 sampai dengan 1990-an. Sedangkan di Amerika Serikat, setiap tanggal 17 Agustus diperingati sebagai National Thrift Store Day. Pada hari itu, toko-toko akan memberikan diskon besar-besaran. Lalu mengapa di Indonesia budaya ini begitu dieluh-eluhkan hingga sudah menjadi pop kultur? Terlebih di masa pandemi seperti sekarang ini, yang mana orang akan berhemat dalam membelanjakan uangnya untuk barang-barang sekunder, terutama sandal. Adanya budaya thrifting ini dinilai menjadi penyeimbang dari fashion. Dikutip dari kata kuartal 1 2019, industri tekstil dan pakaian mengalami lonjakan yang signifikan dengan pertumbuhan 18,98%. Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan kuartal 1 pada tahun 2018 yang angkanya sekitar di hampir 7-8%. Data Badan Pusat Statistik juga menunjukkan peningkatan sebesar 4-5% per tahun dalam produksi industri manufaktur besar. Nah, dampak dari fast fashion ini sangat berpengaruh terhadap kesehatan lingkungan karena banyak pembuangan bahan-bahan kimia pembuatan tekstil tersebut. Beralasan bahwa thrifting dapat menekan pencemaran lingkungan karena fast fashion menjadi salah satu alasan mengapa thrifting begitu digemari. Kata barang bekas ini tidak lagi menjadi konotasi yang jelek karena kita membeli barang bekas tapi yang punya sejarah itu pasti dijualnya akan sangat mahal. Kecuali kita membeli barang bekas yang tidak ada sejarahnya. Contoh lah, kita misalkan beli pensil itu pakai di tahun berapa, punya tahun berapa gitu. Dan itu akan menjadi sejarah. Kecuali barang bekas yang minjam ke teman gitu kan, kita bisa. Oke, mungkin untuk sejarah tentang thrifting seperti itu. Mohon maaf bila ada kurang ataupun salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.